Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah aku tidak upload video tutorial ya. Eh, Sementara kemarin sempat vakum dulu. Ini sekarang kita buka lagi. Ada LCD handphone Oppo A5 2020 ya. LCD Oppo A5 2020 ini sama kayak handphone LCD-nya dengan A11X atau A9 2020 sama Oppo A31 2019 2020 sama Realme 5i. Banyak dia persamaannya dia banyak banget. Di sini agak berisik. Sekarang aku udah pindah di toko, jadi udah buka counter, jadi agak berisik ya videonya karena posisi di pinggir jalan. Ini LCD nyala, cuman dia ada dot hitam di sini, susah ya. Nih dia ada hitam, ada dot hitam di atas, cuman dotnya karena pecah. Nanti untuk handphone yang kasusnya sama, pecah atau pecah parah, sama aja tutorialnya kayak begini ya. Oke, kita buka. Ini udah saya buka pakai fiber tadi. Ini pakai fiber bekas tempered glass biasa, yang agak tebelan ya. Jangan yang tipis, kalau yang tipis nggak kuat. Oke, kita buka begini, dimasukin gini ya. Ini antara backdoor sama body itu ada space, kita tekan masukin, didorong. Cuman hati-hati di pas bagian ini, pas bagian tombol power, pas bagian tombol power atasnya itu ada flexible fingerprint. Atasnya ada bagian fingerprint, hati-hati. Oke. Jadi jangan masukin fibernya terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, takutnya dia kena ke fleksibel ini. Biasanya fleksibel ini akan putus, jadi fingerprintnya nanti nggak akan nyala. Oke, udah saya buka tadi. Kalau yang masih orisinil dibantu pakai minyak telon ya. Minyak telon dioles-oles di sininya sedikit demi sedikit, ditekan, diputar begitu bisa. Oke, dan harus ingat ya, sangat berhati-hati. Ini handphone masih perawan, dia masih ada segelnya di sini. Oke, hati-hati dengan narik ini, jangan sampai si fleksibel ini keputus. Pertama kita buka bagian ini dulu, kita lepaskan bagian ini. Videonya saya nggak akan skip ya, nggak akan ada skip-skipan, jadi videonya panjang. Oke, kita siapkan pinset juga. Ini LCD barunya juga udah saya siapkan. Mereknya saya lepas aja. Oke, congkel sedikit bagian ini, terus kita congkel lagi bagian ini ya, sudah terlepas. Kita pisahkan. Dan kita buka baut-bautnya. Saya pause dulu ya untuk buka baut semuanya, biar videonya nggak terlalu panjang juga. Oke bro, baut udah saya lepas semua. Lepas, jangan lupa bagian cabut SIM cardnya ya. SIM cardnya cabut dulu. SIM card usernya pasti ini kosong. Oke, nah untuk yang nggak punya rubber ini, bisa beli kaleng pembuka LCD seperti ini kepake banget. Terus kalau enggak yang model kayak gini juga sama aja, model gini juga sama. Ini banyak di online tapi ini. Nah, di antara hitam sama silver ini, si body sama frame itu ada space, bisa. Nah, masukin space pelan-pelan. Oke, good, masuk. Nah, udah masuk begini, udah ada celah. Masukin jari kalian, kukunya. Oke, udah lepas. Sekelilingnya agak ditahan. Oke, derek-dekin. Oke, good. Nah, sekarang sudah terlepas backdoor.
Kita pisahkan. Nah, terus jangan lupa bagian setelah terbuka backdoor, itu yang harus pertama dilepas adalah bagian baterai. Ini adalah fleksibel baterai. Nah, untuk yang mau tutorial ganti baterai Oppo A5, ini juga termasuk caranya sama, jalan ceritanya sama. Oke, untuk melepas baterai ini agak susah karena perekatnya lumayan. Jadi kita lepaskan dulu nih plastik yang di pinggir ini, dikelupas. Nah, oke. Terus sebelah lagi juga kelupas saja, kiri kanan dia plastik lem baterai dikelupas. Oke. Nah, baru pegang yang hijaunya. Ini benar-benar harus diikutin ya caranya. Nah, oke. Setelah kita lepas ini, kita pegang pakai 3 jari di sini, tahan. Ini juga ditahan. Oke. Tarik agak kuat. Iya. Nah, udah terlepas. Nah, setelah terlepas, jangan terlalu lama. Ini harus diratakan kembali baterainya. Ratakan, kalian taruh di keramik, bisa ditekan-tekan supaya baterainya kembali rata. Posisinya nggak melengkung lagi, karena itu akan berpengaruh dengan ketahanan baterai nantinya. Oke, dan setelah ini baterai udah lurus lagi. Kita simpan baterainya. Kita lanjut ke bagian handphonenya. Wow, mejanya berantakan, kering. Silak hijau. Oke, bagian fleksibel LCD adalah yang ada ring merah. Kita bisa lihat dia, kita lepas si plastik penutup ini, tarik aja, nggak usah dilepas semuanya ya. Oke, dia ada tandanya adalah dia masuk ke bagian kolong. Oke, nggak nyampe ke bawah karena ini ada subboard. Ini adalah fleksibel untuk bagian konektor charger, mic, vibrator dan lain-lain. Oke, kita lepas konektornya, bisa pakai pinset, bisa pakai kuku jari juga lepas. Dia ada ring merah ya. Oke, kita tarik aja pelan-pelan. Oke, nah setelah lepas ini, kita kembali ke bagian depan. Dari bagian depan ini, nah untuk yang LCD-nya nggak terlalu pecah atau bisa dimanfaatkan lagi, hati-hati. Nah, ini ada bagian antara kaca. Kita lepas aja ini tempered glass-nya. Oke, tempered glass-nya kita lepas. Nah, di bagian kaca ini sama body ada space juga. Ada space. Nah, kita masukkan perlahan. Nah, seperti ini ya. Masukkan sengnya perlahan. Jangan sampai terlalu dalam. Jangan sampai terlalu dalam. Hanya beberapa mili. Nih, saya juga cuman pakai beberapa. Nah, sedikit banget kan ya. Hanya segini masuknya. Jangan ditekan, didedetkan kata orang Sunda mah ya. Jangan. Jadi perlahan sedikit aja masukinnya. Diputar. Untuk bagian bawah ini, bagian bawah itu jangan kita masukin ini, nanti aja terakhir. Oke, jadi fokus pembukaan itu adalah ke bagian atas kamera. Nah, kita black di situ aja karena di bawah itu ada fleksibel. Nah, pelan-pelan, jangan sampai dicongkel ya. Kalau dicongkel biasanya pecah. Oke. Sip, perlahan. Oke. Nah, jangan sampai ke bagian bawah ini dipotong, dimasukin ini ya. Jadi kita main di atas, nanti diangkat. Nah, seperti ini. Nah, bagian bawah biasanya ikut terbuka otomatis ya. Oke, nah lepas ini LCD lama.
Nah, bagian yang sering terlupa adalah ketika mengganti LCD adalah memasangkan part ini. Nah, speaker, saringan speaker ini, kalau misalkan dia hilang, ini jangan sampai hilang nih. Kalau misalkan dia hilang, nanti si kamera depan lama kelamaan akan kena debu. Akhirnya kamera depan itu buram. Solusinya nanti kalian setiap habis dia ngeblur atau buram, kalian harus bongkar backdoor, lepas kamera ini, lepas kamera depan, pakai cotton bud ya. Cotton bud jangan sampai basah banget. Cotton budnya dibasahin sedikit banget, asal bisa buat membersihin. Terus udah pakai cotton bud basah, baru pakai cotton bud kering, harus sampai kering. Kameranya jangan dilap. Kalau mau kameranya dilap, pakai sikat gigi yang kering tapi yang lembut banget sikat giginya. Kalau misalkan di lensa kamera sininya terdapat banyak debu, oke, dilap pakai itu kering ya, sikat gigi kering tapi yang lembut banget. Kalau enggak nanti dia tergores, kamera akan tetap blur juga. Oke, karena kita nggak mau benerin kamera ya. Nah, ini kita tutup dulu. Kalau mau bersihin bagian earpiece ini, kita halangin kameranya, jangan sampai kegores. Nah, tutupin bagian kamera, baru kita sikat supaya kameranya nggak kotor, nggak kena debu. Jadi hasil kamera tetap bagus nantinya. Oke, setelah selesai kita bersihkan. Kalau kalian punya ini pinset tajam ya, itu harus dibersihkan juga bagian si ininya, bagian list ini adalah banyak banget debu, biasanya banyak banget debu kayak gini. Nah, ini tuh harus bersih karena supaya si lem nanti nempelnya maksimal. Nah, terus lem yang bekasnya juga kebuang. Jadi LCD ketika ditempelkan lagi, dia nggak terlalu tebal. Sering ada kejadian bahwa si LCD-nya itu lebih tinggi daripada frame seperti biasanya. Oke, saya bersihkan pakai besi yang nggak terlalu tajam. Dia nanti keluar nih flek-flek lemnya di list dalam. Kayak gini nih. Oke. Nah, ini juga harus bersih. Keluar kan, kotorannya keluar. Pakai yang tajam tapi jangan terlalu tekan, nanti listnya patah. Lakukan dengan kuat tapi dengan lembut dan hati-hati ya. Kelihatan. Nah, ini tuh residu bekas lem yang lama. Selesai, kita sikat lagi, bersihkan, jangan sampai ada yang jendol atau kotoran-kotorannya ada, biar si lem LCD nempel maksimal. Oke. Setelah selesai dibersihkan, oke, selesai dibersihkan, kita siapkan LCD barunya. Ini LCD barunya ya, ini LCD lama, orsinil nih, bagus. Oke, jangan lupa untuk kita lepas dulu ini ngaruh, yang biru ini lepas, terus lem juga ini dilepas. Nah, si lem ini dilepas, lalu si fleksibel ditarik, tapi jangan sampai kenceng banget. Nah, ditarik sampai rata aja.
Oke, rata. Nah, ini si segel ini juga harusnya dibuang. Saya pause dulu ya, saya mau buang. Oh ya, cara buangnya bisa pakai pisau cutter yang tajam, tapi pelan-pelan, jangan sampai ada tekanan ya ke LCD-nya. Jadi pelan-pelan aja, sabar. Ini kenapa harus dibuang? Karena nanti si LCD akan ada penjulan di tengah, jadi harus dibuang karena ini LCD nggak rata nantinya. Ini segel pedagang, segel tokonya ya, dibuang aja pelan-pelan, jangan sampai ditekan LCD-nya. Oke, good. Udah lepas. Terus kita pasang. Oke, saya kasih marker dulu ya. Tanggal 26/09/2023 ya ini ya. Oke, after it's done, kita masukkan si fleksibel LCD ke lubang ini. Lubang ini saya belum kasih lem dulu ya, karena LCD tetap harus dites. Oke, masukin dari bawah. Pemasangan LCD juga dari bawah ya, jangan pasang dari atas begini, jangan dari atas tapi dari bawah. Pastikan si fleksibel masuk, dia rata dengan bawahnya. Nah gini, ini ya, dorong ke bawah pelan-pelan aja. Oke, sip, masuk. Nah, fleksibel aman. Kita pasang fleksibel di konektornya. Cara pasang fleksibel LCD di konektor adalah kita pastikan dia posisinya benar-benar lurus. Nah, sampai ketika dia dipasang nih, dia nggak goyang ke kiri ke kanan, tapi dia pas ke atas ke bawah, dia udah nggak geser ke kiri ke kanan, udah nggak geser, baru ditekan truk, ada suara truk, itu berarti pas. Penekanan harus pelan-pelan. Oke, jangan sampai kenceng banget, itu bisa merusak konektor LCD ketika pemasangan konektornya nggak pas. Dan kalau udah rusak konektor LCD yang ada di mesin itu repot ya, harus dibawa ke tukang servis langsung. Oke, tutup lagi pakai plastiknya, plastik penahan. Kita pasang baterainya. Nah, untuk yang tutorial ganti baterai tadi kita tahu cara cabutnya, sekarang kita pasang lagi. Cara pasang konektornya sama. Nah, pastikan baterainya udah terpasang, lalu pasin dengan konektornya. Oke, sip, ditekan pelan-pelan sampai ada suara truk gitu. Oke, udah gitu kita nyalain ya. Mudah-mudahan LCD-nya ini langsung bagus. Bismillah. Oke, good, bagus, alhamdulillah. Kita tahan dulu sampai dia keluar gambar full ya. Kita pause dulu. Oh enggak usah. Dia langsung jalan. Sepertinya ini LCD ada trouble juga. Kelihatan sih ada agak garis-garis ini LCD. Mungkin efek ketekan tadi. Oke, loadingnya lama. Oke, dan masuk. Oh ya, saya jelaskan sedikit ya, tips tentang masalah LCD ini. Ketika kamu beli LCD dengan harga sekitar 150-an atau LCD dengan harga lebih murah,
dan LCD lebih mahal. Perbedaannya adalah pixel. Perbedaannya adalah pixel, ketajaman layar. Nih dia terlihat kalau real ya, kalau deket si pixelnya tuh agak keras, dia agak kasar pixelnya. Ini LCD murah berarti. Ini kebetulan LCD user bawa sendiri, dia minta dipasangin, cuman ini pixelnya pecah-pecah keras ya, kelihatan ya, pixelnya nggak tajam ya. Itu karena si LCD ini LCD murah ini beneran. User ini kebetulan bawa sendiri, jadi dia numpang minta tolong dipasangin. Tapi ini udah bagus. Nah itu tutorial cara ganti LCD ya. Nah terus untuk ngetesnya nih, untuk ngetes LCD semua layar sentuh normal, kita tekan salah satu icon nih, kita geser semua sampai kita usap ke seluruh bagian layar. Kalau dia tidak nyangkut atau dia tidak berhenti di salah satu pojok, itu berarti si LCD normal dan touchscreen normal. Oke, itu salah satu tipsnya. Terus oke, done, normal, nggak nyangkut ya, nggak ada yang nyangkut, touchscreen normal. Atau kalau nggak tes di tes ngetik juga bisa, Oke, ini normal. Oke, done ya. Nah setelah selesai kita tes, kita matikan dulu. Ini nggak akan saya lem karena LCD-nya ini ada bercak-bercak, jadi saya minta konfirmasi dulu nanti sama usernya. Kita matikan dulu layarnya. Ini saya kasih lanjutan tutorial aja ya. Nah kita sudah lakukan pergantian LCD. Nah, di lem nanti cara pengelemannya itu adalah kita lepas lagi dulu baterainya, kita buka. Tips untuk setelah pengeleman ini harus cepat ya, Nah, kita buka lagi konektor LCD-nya. Nah, kita lepas dulu LCD-nya. Oke, setelah kita lepas LCD-nya, kita siapkan lem. Mana tadi lem teh mana? Lem mana? Nah ini aja lah. Pakai yang ini juga sama bagus. Zenlida. Nah, tips untuk mengelem adalah, tolong perhatikan ya. Ini ada sensor. Ini ada titik 2. Ini adalah sensor, nggak boleh kena lem ya. Nggak boleh kena lem dan nggak boleh ditutup lem. Oke, dari sensor sampai ke speaker earpiece ini nggak boleh ketutup lem. Jadi biarin aja terbuka, biarin tanpa lem. Nah, terus kita lem mulai dari sini, pojok kiri, atas di tengah-tengah nih. Nah pojoknya ditekan pelan-pelan, terus berkeliling ya, berkeliling ke sini semua. Terus, nah untuk bagian bawah juga saya kasih tips banget ini. Bagian bawah ini jangan terlalu banyak lem di garis hitam ini nih, di batas garis hitam busa ini kan busa hitam nih. Nah ini jangan ada lem, kalau bisa nggak usah dilem. Tapi kalau emang berani dilem, tapi jangan banyak-banyak. Setelah kita jatuhkan lem di sini, nih sampai batas garis ini deh ya, garis fleksibel ini. Di garis fleksibel ini adalah nanti adalah posisinya di fleksibel. Nah ini posisinya fleksibel nih ya. Fleksibel ini rentan banget sama lem. Jadi sebaiknya lemnya sedikit atau nggak usah dilem sama sekali di bagian bawah antara karet ini, tanda karet nih, tanda karet sampai lekukan home buat touchscreen ini ya. Jangan ada lem, jangan ada basah.
Jadi kalau misalkan pun dilem, nanti dilap lagi pakai jari begini, seret, sampai si lemnya biar nggak terlalu banyak. Oke, lanjut ke posisi sebelah sininya. Kita lanjut di lem. Kalau di pinggiran dia cool nggak masalah, itu lebih bagus. Tapi jangan sampai bluber ya, ngelemnya harus hati-hati. Dan ingat, di jalur sensor ini nggak boleh ada lem, nggak boleh ada lem di atasnya. Biasanya setelah LCD dipasang, si lem ini adalah melebar. Si lem ini melebar ke bagian sensor, nutupin sensor, akhirnya si LCD error sensor, ketika disentuh dia mati atau kayak gimana. Nah, setelah lem dipasang, kita harus cepat ya. Posisi kita pegang begini, kita masukin ini, masukin ke bawah. Nah, ingat pasangnya dari begini, pasangnya didorong dari tengah-tengah begini ke bawah. Set. Udah, tutup. Pastikan posisinya pas. Harus dilakukan dengan cepat supaya si lem nggak terlalu cepat kering ya. Ingat, pasang konektor tadi caranya digoyang-goyang dulu sedikit biar pas. Kalau udah nggak bisa geser ke kiri, nggak bisa geser ke kanan, atas bawah, baru ditekan. Tek, sampai ada suara tek, didorong sedikit fleksibelnya ke atas biar ngepas. Ditutup pakai plastiknya yang rapi, jangan sampai belendung-belendungan. Kalau dia belendung-belendungan nanti baterainya ngejendol, terus si handphone tebal jadinya. Oke, kita pasangnya dari sini dulu, baterai dorong ke sini, set. Oke, plastiknya jangan sampai ke dalam, plastik tetap di luar. Oke, pasang ini harus pas juga. Oke, udah nggak bisa goyang, baru ditekan, truk. Oke, clear. Kita pasang lagi tutupnya. Pasang lagi tutup di bagian volume dulu, samping, atas bawahnya kita truk. Baru ke sini. Jangan ada tekanan di daerah sini ya. Jangan ada tekanan di bagian bawah ini, jangan ada tekanan. Jadi kita ambil dari pinggir. Nah, gini. Truk. Oke. Nah, ini juga. Truk. Jangan nekan LCD. Oke, udah pas. Truk, pasang baut semuanya harus cepet. Karena si frame nanti si lem keburu kering dan LCD belum kepres. Oke. Jangan lupa pasang ini. Pasang ini juga sama tekniknya. Lepas gini dulu aja. Tekan, dorong, tekan. Oke, truk. Jangan lupa dipasang pengamannya. Truk, baru pasang baut. Pasang baut semua. Dipasang lem lagi. Nah, udah kepasang baut semua, nanti dipasang lem lagi di karet hitamnya aja nih, di karet hitam. Jangan di pinggirnya sini ya. Jangan di pinggir sini pasang lemnya, pasangnya di tengah-tengahan sedikit. Oke. Supaya nanti pas ketika si tutup dipasang, si lem nggak melebar keluar. Jadi tetap rapi hasilnya. Di lem jangan terlalu banyak juga. Oke, di lem sekelilingnya, dan ditutup. Tutupnya begitu caranya. Nah, oke. Lalu yang lebih aman adalah pakai solatip. Nah, kayak gini. Tek, di tengah dulu pasangnya pakai solatip gini, solatip bening. Jangan terlalu press banget. Asal supaya si LCD-nya diem aja. Ini juga tekan begini, oke. Di sini 3, kiri kanan 3 body, di atas 2 ya. Itu ngejaga supaya si LCD tetap stabil posisinya, tidak bergeser-geser. Ayo ribur. Ya, tukang bakso. Oke, nah LCD atas yang begini 2, bagian bawah jangan terlalu tekan nih, dia renggang begini ya, renggang. Mana fokus. Nah, ini renggang, nanti ditekan sedikit. Nah, ditekan sedikit, ditahannya pakai ini solatip.
tapi jangan terlalu tekan ya, nanti pepes. Fleksibel pecah bagian bawah. Kalau LCD bawah bagian bawah pecah, biasanya LCD langsung ngeblank karena pixel dan LCD-nya pixel dan fleksibelnya ada di posisi bawah. Oke, rapi. Begitu tipsnya. Ditunggu lemnya kering sampai 1-2 jaman, itu bisa mulai kering baru dibuka perban solatipnya ya, diperban. Oke, semoga bermanfaat. 30 menit lebih menonton video tutorial cara mengganti LCD Oppo A5 2020 dan yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga berhasil. Lakukan dengan tenang, santai, rapi, teliti ya, jangan terburu-buru. Ingat, semua resiko ditanggung sendiri, tapi jika dengan cara yang baik dan benar, insya Allah akan berhasil. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Insya Allah saya akan on lagi. Setiap ada servisan nanti saya upload cara pengerjaannya, cara perbaikannya. Mudah-mudahan ada bagian Oppo handphone buat kalian yang kalian punya ya. Oke, kita nyalakan. Oke, sip, nyala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe mamang gratis ya, tinggal mencetnya. Nuhun, sami nuhun. Assalamualaikum.